kita akan belajar tentang cara menjadi orang tua yang lebih baik, terutama tentang sikap dan perilaku orang tua. Tapi sebelumnya Bu, ibu-ibu akan saya bagi ke dalam kelompok kecil. Satu kelompoknya isinya 3 orang ya Bu ya. Kelompok pertama saya absen, yang saya panggil namanya bilang hadir. Kelompok pertama ada Ibu Ningsih. Hadir Bu. Ibu Tia. Hadir. Ibu Linda. Hadir. Terima kasih. Kelompok kedua ada Ibu Suci. Hadir. Ibu Rahayu. Hadir. Ibu Sarah. Iya Bu. Kelompok ketiga, kelompok terakhir ada Ibu Sri, Hadir Bu. Ibu Mia, dan Saya, Ibu Bu. Tina. Ada semua? Ada Bu. Terima kasih. Ibu-ibu akan saling ngobrol sama temennya di kelompok tentang 1 atau 2 hal yang ibu-ibu rasakan paling membahagiakan sebagai orang tua, dan 1 atau 2 hal yang ibu-ibu rasakan paling menyulitkan sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. 1 atau 2 hal aja ya Bu. Baik, saya akan berikan ibu-ibu waktu untuk saling tukar pendapat nih Bu, untuk saling ngobrol. Silahkan Bu, waktunya sudah habis diskusinya, ngobrol-ngobrolnya. Saya nanti akan bertanya tentang hasil ngobrolnya ya Bu ya. Tapi sebelumnya, nanti kalau ada temennya yang lagi ngomong, ungkapin pendapat, ibu-ibu yang lain tolong tidak untuk tidak berkomentar Bu, didengarkan aja temennya ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Ya. Dari kelompok 1 kan ada Ibu Gesit, Ibu Rosidi sama Ibu Dita. Siapa yang akan bicara tentang pendapatnya Bu? Saya Bu. Ya silakan Ibu Dita. Bu, yang nyenengin tuh kalau anak rajin sholat sama rajin ngaji Bu. Kalau anaknya rajin sholat sama rajin ngaji, Iya. ya alhamdulillah. Kalau yang menyulitkannya apa Bu? Kalau menyulitkannya sering main game Bu. Oh sering main game. Oh iya, sering bilangin ya kalau sering main game. Iya. Terima kasih Ibu Dita. Dari kelompok 2, dari Ibu Rohmat, Ibu Supi, dan Ibu Tia, siapa yang akan mengungkapkan pendapatnya? Ibu Tia, silakan Ibu Tia. Kalau saya mah ya Bu, seneng kalau anaknya mau bantuin saya di rumah. Minimal nyapu ngepel lah Bu. Minimal nyapu, ngepel, bantu ibu ya Iya. di rumah ya. Ya, terima kasih Ibu Tia. Di kelompok terakhir dari Ibu Ayu, Ibu Linda, sama Ibu Nopi, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ibu Nopi, silakan Ibu Nopi. Saya mah Bu, seneng kalau anak saya rajin belajar. Rajin belajar. Kalau yang menyulitkannya apa? Kalau udah rajin belajar tuh Bu susah Bu, dipanggilin keluar kamar. Oh, susah dipanggilnya ya Bu Iya. ya, nggak nyaut-nyaut ya Bu ya. Kadang Iya. sampai lupa waktu. Iya, terima kasih Ibu. Baik, dari dapat pendapatnya ibu-ibu. Jadi, kesimpulannya, cara untuk jadi orang tua yang lebih baik yang pertama adalah mengingat-ingat hal-hal yang membahagiakan bagi orang tua terhadap anak. Kenapa harus diingat selalu hal-hal membahagiakan? Karena itu akan memperkuat kasih sayang ibu terhadap anak, kasih sayang orang tua terhadap anak. Contohnya misalnya Bu ya, ibu lagi ngepel, anaknya sedang aktif-aktifnya lari ke sana ke sini tanpa sengaja numpahin, nyenggol air pel yang di ember. Nah, di situ diuji Bu kita Bu. Apa akan langsung marah? Apa akan baik-baik aja? Nah, gitu ya Bu ya. Jadi di situ kita harus ambil waktu dulu, tenang dulu, tarik nafas dulu. Ingat hal-hal yang membahagiakan yang pernah anak kita lakukan. Dari situ kita bisa langsung negornya pelan-pelan aja sama anak. Pelan-pelan Nak, jalannya hati-hati, lihat-lihat kanan kirinya. Seperti itu contoh mengingat hal-hal yang membahagiakan Bu. Supaya kita juga makin sayang sama anak.
Lalu gimana Bu dengan hal-hal yang menyulitkan yang dirasakan sama orang tua nih? Yang dirasakan sama orang tua atas sikap-sikap anak ya. Hal yang menyulitkan ini bisa kita bicarakan, bisa diobrolin Bu di rumah sama bapak, sama suami, supaya akan ada jalan keluarnya. Gimana anak yang susah dibilangin harusnya gimana gitu. Diobrolin lagi sama suami ya Bu ya. Ibu-ibu siap untuk melakukan hal-hal, mengingat-ingat hal-hal yang menyenangkan dari anak? Siap. Siap untuk mempraktekannya di rumah? Siap Bu. Janji Bu. Janji. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu, sebelum kita mulai ke cara yang kedua, kita bikin permainan dulu Bu, supaya tidak jenuh. Tolong Ibu ikuti perkataan saya. Nanti kita akan bermain game. Nama permainannya adalah bermain terbalik Bu. Ibu-ibu pasti udah sering dengar permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi yang Ibu dengarkan adalah perkataan saya. Instruksinya ada di perkataan saya. Siap Bu? Siap. Ya, sebelumnya kita berdiri dulu sama-sama. Ayo Ibu, silahkan ibu-ibu berdiri. Ibu harus mendengarkan apa Bu? Perkataan. Perkataan, oke. Saya contohkan satu kali, nanti kedua kali kita lakukan sama-sama, siap? Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki ya Bu ya. Itu sering-sering anak-anak lakukan. Ayo sama-sama kita lakukan. Ikuti perkataan saya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lutut, kepala, pundak, kaki. Lutut, kepala, pundak, kaki. Lutut, kepala, pundak, kaki. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu. Silahkan duduk kembali. Lumayan ya Bu ya? Puyeng Bu. Keringetan? Puyeng? Iya. Setelah tadi ibu-ibu melakukan permainan yang namanya adalah bermain terbalik, saya mau tanya sama ibu-ibu, apa yang terjadi tadi saat permainan? Bingung Bu. Bingung? Bingung. Ibu Suci bingung? Bingung. Bingung kenapa Bu? Gerakannya sama suaranya beda Bu. Beda, gerakan dan suara beda. Terima kasih Ibu Suci. Yang lainnya, bagaimana perasaan ibu-ibu saat saya menyebutkan bagian tubuh kepala, tapi saya memegang pundak? Gimana perasaannya Bu? Bingung, Pusing. Bu. Pusing. Pusing ya, karena apa Bu? Karena beda ya Bu ya? Iya. Beda. Mana yang ibu ikuti tadi? Suara saya? Apa gerakan saya? Gerakannya Bu. Gerakannya ya Bu ya. Iya. Padahal tadi instruksinya ikuti perkataan saya. Walaupun saya pegang pundak, tapi perkataan saya kaki, ibu harusnya pegang kaki. Karena yang saya minta adalah ikuti perkataan saya. Baik Bu. Dari permainan tadi bisa kita ambil pelajaran. Ini menyambung ke cara menjadi orang tua yang lebih baik. Cara yang kedua. Cara yang kedua untuk jadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan perkataan dengan perbuatan. Jadi misalnya ibu bilang, "Dek, ayo sholat." Ibu pun sholat. Begitu Bu. Karena anak-anak itu akan lebih mudah mengikuti apa yang ia lihat daripada apa yang ia dengar Bu. Anak-anak itu lebih mudah mencerna apa yang dia lihat, mencontoh apa yang dia lihat daripada apa yang dia
dengar. Kita bilang, ayo sholat, tapi kita nggak sholat. Dia akan mengikuti ibunya tidak sholat. Kecuali ibu bilang sholat sambil ibu mengerjakan sholat juga, itu akan dua-duanya tercerna oleh anak. Karena cara yang kedua tadi saya ulangi, menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Ibu-ibu siap mempraktekkan cara yang kedua, sejalan perkataan dan perbuatan. Ibu-ibu siap? Siap. Siap mempraktekannya kepada anak-anak dan keluarga? Siap. Siap. Janji, Bu? Janji. Janji. Terima kasih. Pesan dari saya, selalu menjaga tutur kata dan perilaku, karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh anak dan selalu bertindak sesuai dengan perkataan. Terima kasih.